Mulai mungkin tahun ya pokoknya 20 tahunan lebih air posong masuk ke kampung gitu. Wong dulunya itu ya udah ada rob masuk ke kampung. Dulunya itu sawah semua, nggak ada rob masuk sini, nggak ada. Wong laut dari sini masih jauh. Hanya nangis sama sedih, itu mikir ombak sama angin, hujan, datang semua. Sekaligus langsung itu air banyak, situ mau ke sana nggak bisa, mau ke sini nggak bisa, terdampar di tengah-tengah kampung, tuh airnya banyak. Aktivitas warga juga tersendat, masalahnya air pasang selalu naik. Padahal pemerintah sudah mengasih termasuk jalan aset talut sudah dikasih dari DKP itu sepanjang tahun 2011 kemarin sepanjang 1.200 meter. Karena kondisi alam mungkin masih banyak kendala-kendala yang belum diayai sama warga sehingga dampak air pasang ini juga mengenai di pemukiman. Waktu pada tahun 70 sampai 85 lautnya sudah masih bagus, mangrove-nya masih banyak, belum pada tumbang. Tepi pantai sampai dusun kami Bukurame ini kurang lebih ada 2 kilo. Namun sekarang sudah habis ini. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 230 juta jiwa dan sebagian besar masyarakatnya hidup di wilayah pesisir. Sehingga keberadaan ekosistem mangrove menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan, pelindung dari angin kencang, banjir dan tsunami. So we know that climate change will bring sea level rise, and also it will bring more extreme events. That can be more rain or less rain in terms of it could bring drought or extreme and less predictable events. The areas that are most vulnerable are those areas near deltas and coasts. And exactly those areas also have a lot of people because more than half of the world population will be in coastal and delta areas. So it's clear that climate change brings high risks for coastal communities and local communities. Hutan mangrove memiliki peranan yang vital dalam menjaga keseimbangan wilayah pesisir. Secara alami, garis pantai akan mengalami erosi dan akresi bersamaan dengan perubahan musim. Seperti saat pesisir utara Jawa masih memiliki mangrove dan vegetasi pantai yang baik. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, ekosistem mangrove juga merupakan penyimpan karbon yang baik. Akumulasi karbon di hutan mangrove 10 kali lebih tinggi dari ekosistem lain di daratan. Lebih dari 22,6% hutan mangrove di dunia saat ini ada di Indonesia yang masih memiliki 3 juta hektar hutan mangrove. Meskipun dalam 3 dekade terakhir, Indonesia kehilangan lebih dari 2,7 juta hektar hutan mangrove. Di Kabupaten Demak, alih fungsi hutan mangrove yang luas menjadi budidaya perikanan telah menjadi petaka bagi masyarakat pesisirnya. Seperti saat ini yang terjadi di Desa Timbul Seloko. Dulu kampung Timbul Seloko ini boleh dikatakan kampung yang subur makmur, itu Maharipah Lojinawe. Tanaman padi juga subur, palawija banyak, kelapa-kelapa sehingga sampai melimpah ruah karena hasilnya sangat banyak sekali dari hasil laut, dari hasil pertanian sawah itu masih melimpah ruah. Sehingga masyarakat di sini mengatakan bahwa alam-alam itu atau zaman-zaman tersebut murah pakan, murah sandang.
So really a long time ago, way out there towards the coast, when the coast was still not eroded, it used to be mangroves over there. And this area was agricultural land actually. So these people were farmers. And then in the 1970s, 80s, 90s, there was this huge boom of aquaculture for shrimp. And people started making aquaculture ponds here. At first at a small pace, and then it became bigger and bigger and bigger, and this whole area became aquaculture. And now what happened is that the use of those aquaculture ponds was unsustainable. So it resulted in this degraded landscape with abandoned ponds and now also even erosion. So these people are facing an identity crisis. It's really a tragedy. So if you look at those houses there, you see bricks and piles of rocks everywhere because people need to rebuild their house constantly. They need to renovate it. The flood is coming in really into the village, and people need to clean their homes and even sometimes replace entire houses and move it backwards. It's very tragic. Kerusakan pesisir pantai utara Jawa ini sudah sangat urgent untuk dilakukan kegiatan penanggulangannya. Perlu dilakukan segera upaya-upaya yang bersifat bagaimana memulihkan kembali fungsi-fungsi yang telah hilang. Gitu. Desa Timbul Sloko merupakan satu desa yang sangat bisa dikatakan fenomenal bagaimana degradasi lingkungan di Pantura itu terjadi. Kemunduran pantainya yang cukup signifikan dalam 3 dekade atau 4 dekade saja itu merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati dan harus dilakukan upaya segera. Timbul Sloko is suffering from really severe erosion. So we literally see hundreds of meters or up to a kilometer of coastline has disappeared. And there are several reasons for that. So sea level is rising, the land is subsiding, and people have been making aquaculture ponds. And then in response of initial erosion, people started putting hard structures like concrete wave breakers. These are only short-term solutions because in the longer term they make it worse. Because the wave height will increase, eroding force will increase, while at the same time it's blocking sediment to come in. One of the reasons is that the mangroves have disappeared. And we know that mangroves have a strong coastal protection function. Because of their roots, they can attenuate waves and they can grab and capture sediment. So we were thinking of how can we bring this function back again here. So what we need to do here is restore the sediment balance so that there is enough mud for the mangroves to come back. And once the mangroves are back, they can have their coastal protection function again. And we call that building with nature. So we integrate natural elements with more traditional solutions. And in some cases those solutions can be quite low tech. Actually, like here we are introducing these permeable structures or permeable dams. And this was actually inspired by a solution that we in the Netherlands applied for over a century, but then with salt marshes. So we worked in the Netherlands in an area that was also suffering from erosion and land was lost. And the people reclaimed the land just by building these structures.
mudah-mudahan bisa mengamankan di daerah Bogorame atau Timbul Slogo sini bisa aman selama-lamanya. Harapan masyarakat nantinya biar Apo ini bisa menahan, akhirnya air rob tidak masuk ke pemukiman dan masyarakat bisa tenang, tidak akan mempunyai pemikiran untuk pindah lokasi atau cabut dukuh, agar dukuhnya ini bisa lestari dan seperti dulu. Saya juga senang. Ini ntar insya Allah kalau ada itu air sama hujan datang, ntar ini tidak bakalan datang lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Proyek percontohan di Timbul Slogo ini sangatlah menjanjikan dan fokus pada reklamasi tanah, serta mengembalikan sabuk hutan mangrove melalui konsep membangun bersama alam. Agar inisiatif ini dapat terus berlanjut, rencana ke depan adalah melakukan pendekatan ke pemerintah agar dapat dimasukkan sebagai agenda perencanaan dan kebijakan. Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan rencana induk di daerah ini. Rencana ini harus membahas semua akar masalah kerentanan pesisir, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan pilihan pembiayaan untuk menjamin pemeliharaan jangka panjang, kestabilan pantai, serta jasa lingkungannya. Impian kami adalah membawa proyek ini ke tahap berikutnya, dan juga mereplikasi model ini pada desa dan kota di pesisir Indonesia. Hal ini sangat menjanjikan ketika menyaksikan bagaimana Timbul Slogo memutuskan untuk melindungi 100 hektar hutan mangrove mereka, dan 2 desa tetangga sedang dalam proses yang sama.